Halo internet, perkenalkan nama saya Fakih Amri Wirayuda. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, tepatnya di TPFB 2021. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian persediaan dan juga biaya persediaan dalam upaya saya dalam memenuhi tugas mata kuliah perencanaan produksi. Langsung saja kita masuk pada materi pengendalian persediaan. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam materi pengendalian persediaan ini? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada why atau alasan kenapa kita harus melakukan pengendalian persediaan, yang ketiga ada tujuan, selanjutnya ada konsep dasar, dan yang kelima ada metode pengendalian persediaan. Pengertian. Apa sih pengertian dari pengendalian persediaan? Pengendalian persediaan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk mengambil keputusan sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Selanjutnya ada why. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan pengendalian persediaan? Yang pertama adalah adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak. Sebagai instansi atau perusahaan, kita harus siap terhadap permintaan atau order yang mendadak. Maka dari itu, bahan baku yang kita butuhkan untuk proses produksi harus selalu tersedia. Nah, inilah pentingnya pengendalian persediaan. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari supplier. Barang baku yang kita butuhkan dalam proses produksi tidak selamanya ada di tangan supplier. Kadang-kadang stok dari supplier kosong, sehingga kita harus memasok atau menstok barang baku tersebut untuk memenuhi atau untuk memperlancar pada proses produksi. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggat waktu pemesanan. Nah, selanjutnya ada tujuan pengendalian persediaan. Apa sih tujuan dari pengendalian persediaan? Yang pertama adalah memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Kita sebagai instansi atau perusahaan harus melakukan upaya optimal dalam memuaskan pelanggan. Ada pepatah yang mengatakan, jika perusahaanmu ingin sukses, bukan dari seberapa banyaknya orderan pertama yang kamu terima, melainkan dari orderan kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu artinya yang kita harus lakukan pertama kali adalah memuaskan pelanggan agar orderan selanjutnya berada di tangan kita. Yang kedua dari tujuan pengendalian persediaan adalah memperlancar proses produksi. Yang ketiga, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Dan keempat, menghadapi fluktuasi harga. Harga bahan baku yang akan kita produksi juga mengalami inflasi harga. Maka dari itu, sebagai perusahaan kita harus melakukan pengendalian persediaan untuk menghadapi fluktuasi harga tersebut. Nah, ini ada sedikit teori. Persediaan yang terlalu sedikit akan menghambat proses produksi perusahaan. Begitu juga sebaliknya, persediaan terlalu besar atau overstock merupakan pemborosan yang menyebabkan terlalu tingginya beban-beban biaya seperti biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan lainnya. Selanjutnya ada konsep dasar persediaan. Ada dua hal yang harus kita ketahui mengenai pengendalian persediaan. Yang pertama adalah kapan kita harus melakukan pemesanan, yang kedua adalah jumlah yang harus dipesan, dan kapan melakukan pemesanan. Selanjutnya ada metode persediaan barang. Ada 3 cara atau 3 metode dalam melakukan persediaan barang. Yang pertama ada reorder point, yang kedua ada periodic review approach, yang ketiga ada material recruitment planning approach. Yang pertama, reorder point. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Artinya, jika gudang kita hanya muat 100 bahan baku, maka selanjutnya kita memesan 100 bahan baku dan juga seterusnya. Tidak mengalami kenaikan maupun penurunan persediaan. Yang kedua, jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Ini artinya jika di gudang jumlahnya tinggal 20, maka kita harus memesan kembali. Dan begitu juga seterusnya. Kalau tinggal 20 bahan baku, langsung kita pesan kembali. Yang ketiga, reorder point dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Yang kedua ada periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Ini artinya pada tenggat waktu yang ditentukan, kita harus melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang tersedia di gudang. Misal sebulan sekali atau seminggu sekali ataupun yang lainnya. Yang kedua, setiap
Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Selanjutnya ada material requirement planning approach. Yang pertama, sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang dan dependen. Yang kedua, sistem ini akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Yang ketiga, umumnya perusahaan memanfaatkan sistem MRP tidak akan mengalami kekurangan atau kelebihan stok. Nah, ini juga di material requirement planning approach ini tidak akan mengalami kekurangan ataupun kelebihan stok. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu biaya persediaan. Apa sih yang akan kita pelajari dalam materi biaya persediaan? Yang pertama ada biaya pemesanan atau ordering cost, yang kedua biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost, yang ketiga biaya kekurangan persediaan atau stock cost, yang keempat biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, dan yang kelima biaya bahan atau barang itu sendiri. Yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan yaitu biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Yang ketiga, semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar pula biaya pemesanan. Terus yang kedua ada biaya penyimpanan, carrying cost atau holding cost. Ada 3 macam biaya penyimpanan. Yang pertama ada biaya modal atau opportunity cost. Opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan, gedung, dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Yang kedua ada biaya simpan, biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel, keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Yang ketiga ada biaya resiko, yaitu merupakan biaya keuangan asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan. Yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya kekurangan persediaan atau stock out cost tersedia apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan saat produksi atau customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out cost, stock out meliputi yang pertama, biaya penjualan atau permintaan yang hilang, atau biaya ini sangat sulit dihitung. Yang kedua, biaya yang dikaitkan dengan pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan pengganti. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, semakin kecil biaya penyimpanan. Selanjutnya ada biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Yang terakhir ada biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau bahan akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Harapannya teman-teman dapat mengerti dan memahami isi dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.